Film diawali dengan kegiatan pemesanan penginapan untuk sebuah liburan. Terlihat keindahan tempat penginapan tersebut melalui gambar-gambar yang tersedia. Kemudian, kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Casey dan kekasihnya bernama Brian. Mereka akan menghabiskan liburan selama 1 minggu ke depan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak. Mereka pun akhirnya sampai di suatu tempat. Namun nampaknya mereka masuk ke rumah yang bukan tempat penginapan yang mereka sewa. Kemudian, sopir pun kembali ke jalan yang lurus. Hanya berjarak sekitar 500 meter, akhirnya mereka pun tiba di penginapan yang telah mereka pesan. Di mana, rumah ini memiliki halaman yang luas dan bangunan yang indah. Casey terlihat senang dan bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama Brian di sana. Rumah ini telah dibersihkan dan disiapkan khusus oleh Edward sang pemiliknya untuk mereka berdua. Mereka boleh menganggap rumah tersebut sebagai rumah mereka sendiri dan bebas melakukan apapun tanpa gangguan. Setelah beberapa jam berada di sana, baik Casey maupun Brian dibuat merasa nyaman oleh suasana penginapan tersebut. Casey pun kemudian mandi, sementara Brian sibuk menjelajahi dekorasi rumah tersebut. Setelah selesai, Brian menyiapkan sebotol Homer untuk mereka nikmati bersama. Malam pertama mereka terasa sangat istimewa berkat pelayanan yang luar biasa dari penginapan Edward. Meskipun mereka tak melihat pemiliknya, Brian tidak memiliki keluhan apapun saat di sana. Namun, malam itu Brian tanpa sengaja melihat pesan dari seorang pria di HP Casey. Ternyata pria tersebut adalah orang ketiga yaitu Saiton yang pernah merusak hubungan mereka. Padahal, Casey telah berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan pria tersebut. Karena kejadian ini, membuat Brian kehilangan semangat. Saat mereka di kolam renang, Brian terlihat sudah tak bersemangat sama sekali. Kemudian ia sempat heran oleh jajaran patung kecil di tepi kolam tersebut. Sejak saat itu, Casey merasa Brian berubah. Ia tidak lagi menikmati liburan seperti sebelumnya. Belum genap 24 jam sejak mereka sendirian, segalanya telah berubah. Ketika Casey tertidur lebih dulu, Brian masih sibuk berkeliling. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah buku tebal berjudul Eros dengan sampul hitam. Buku ini membahas tentang sebuah praktek perjodohan mitologi Yunani. Brian tidak tahu apa maksud buku itu. Namun tanpa disadari, rumah itu dipasangi banyak kamera tersembunyi. Seseorang memantau aktivitas Brian yang tidur di sebuah kursi. Pagi hari, Casey bangun lebih awal. Ia pun tidak tahu apa yang terjadi semalam. Casey menyiapkan sarapan untuk Brian kemudian ia pun bersiap untuk lari pagi sendirian berkeliling daerah tersebut. Brian yang baru bangun tak menyadari apapun di rumah tersebut. Ia hanya menemukan sarapan yang sudah disiapkan oleh Casey. Setelah berlari cukup jauh, Casey tersandung lalu terjatuh. Karena terluka pada bagian kaki, ia pun sulit untuk berjalan. Kemudian Casey berusaha meminta bantuan pada mobil yang melewati tempat tersebut. Awalnya, pengemudi mobil tidak mau membantu dan melanjutkan perjalanan. Namun, karena Casey tidak bisa bangun, pengemudi itu akhirnya turun. Inilah kali pertama Casey bertemu dengan seorang pria Italia bernama Pedro yang terlihat jarang bicara. Ia pun berusaha sebisanya untuk menolong Casey. Sementara itu, Brian merenung sendiri sambil melihat cincin yang sudah disiapkan untuk melamar Casey. Namun nampaknya Casey sulit untuk dipercaya. Saat Pedro mengantar pulang, mereka pun sedikit berbincang di perjalanan. Setelah sampai, hal tak terduga pun terjadi. Di mana Pedro mencium pipi Casey sebagai bentuk perkenalan yang menjadi tradisinya. Mungkin dari sinilah awal mula permasalahan terjadi. Di mana Pedro terlihat menyukai Casey. Tanpa sepengetahuan Brian, Casey pun terkejut dengan kedatangan Pedro ke rumah. Pria itu berubah pikiran dan ingin bertamu sebentar ke rumah Casey. Casey pun terpaksa menemani Pedro saat itu yang pada akhirnya membuat Brian bertemu dengannya. Brian pun sedikit berbincang dengan Pedro yang mengaku tinggal di rumah yang pernah mereka lewati. Pedro pun mengatakan jika dulu, ia adalah tetangga Edward sang pemilik rumah tersebut. Saat berbincang, baik Casey maupun Pedro tidak membicarakan kejadian yang menimpa Casey yang terjatuh dan diantar pulang oleh dirinya. Di balik itu semua, ternyata ada satu rahasia yang tidak akan pernah diketahui oleh pasangan tersebut. Di mana, Pedro secara diam-diam memantau seluruh ruangan di rumah tersebut dengan kamera tersembunyi. Ia pun bahkan berencana akan ikut andil dalam hubungan mereka. Di sela-sela waktu, Pedro pun mengajak mereka ke pusat kota dengan alasan memberikan nuansa yang berbeda. Brian dan Casey tentu menerimanya dengan senang hati.
Di sini, Pedro mulai merencanakan sesuatu untuk merusak hubungan mereka. Di sini, Brian mulai curiga pada Pedro dan meminta Casey agar menjauhinya. Namun, nyatanya Casey terlalu mudah percaya pada kebaikan orang lain dan menghiraukan Brian. Brian akhirnya memutuskan untuk menyendiri di sebuah bar. Sementara Casey sibuk di gudang Homer yang disiapkan Edward. Pada akhirnya Brian dan Casey pun tak seirama dalam menjalani hubungan mereka. Pedro memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan rencananya. Ia pura-pura mendengarkan keluhan Brian dengan penuh perhatian. Dengan sebuah rencana terselubung, Pedro pun langsung memperkenalkan beberapa wanita untuk menemani curhat Brian agar lebih santai di tempat tersebut. Brian yang sudah terpengaruh Homer, ia pun kehilangan kendali atas dirinya sendiri di tempat tersebut bersama wanita yang menemaninya. Sejak saat itulah, secara diam-diam Pedro mulai masuk ke rumah Casey. Casey yang berada sendirian, tak menyadari jika ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut. Ia pun sengaja tak mengunci rumah dengan harapan Brian bisa pulang. Tapi nyatanya yang pulang adalah pria lain, di mana orang tersebut adalah orang yang baru dikenalnya yang kini sudah berada di dalam kamar. Di sini, Pedro pun memulai aksinya untuk menggantikan tugas Brian. Casey yang terpengaruh Homer parah, hanya terdiam dan menyangka jika pria bersamanya adalah Brian. Saat pagi hari, Brian pun terbangun di sebuah kamar penginapan di dalam bar. Ia benar-benar hilang kendali total dan tak ingat apa-apa. Yang ia ingat hanyalah sebuah ponsel yang sudah tak berada lagi di tangannya. Brian pun pulang menggunakan taksi online. Di sini, Brian kehilangan kesadaran sewaktu malam. Ia pun tak mengetahui jika tugasnya pada Casey telah digantikan oleh pria lain. Casey sendiri pun tak menyadari karena yang ia tahu, Brian lah yang pulang tadi malam. Sedangkan Brian sendiri berusaha untuk mengingat apa yang terjadi tadi malam. Ia hanya ingat beberapa momen di mana kedua wanita itu begitu ganas kepadanya. Namun ia pun berpikir jika kejadian tersebut jangan sampai ketahuan oleh Casey. Pedro semakin senang karena secara bebas bisa menikmati pantauan kamera serta memutuskan bergerak setelahnya. Dan di saat yang sama, Brian sengaja mampir ke rumah Pedro. Namun saat itu juga, Pedro mengambil kesempatan untuk mendatangi Casey guna untuk berbincang ria di sana. Ia membawa seekor kelinci hasil buruannya sebagai oleh-oleh. Namun Pedro tak menyadari jika Brian sengaja berkunjung ke rumahnya, di mana kini Brian tahu tentang semua fakta yang sebenarnya. Bangunan itu hanyalah bangunan kosong tanpa menunjukkan identitas sebagai tempat tinggal. Dengan kata lain, kini kebohongan Pedro mulai terungkap. Sesegera mungkin, Brian langsung pergi untuk kembali pulang. Ia pun benar-benar ingin tahu apa yang direncanakan oleh Pedro. Namun untuk sementara waktu, Brian pura-pura tak tahu jika Pedro sedang berbohong guna untuk mengungkap semua rencana Pedro. Salah satunya adalah sebuah ruangan rahasia di rumah tersebut. Ruangan ini khusus untuk memantau segala kegiatan dari siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Dengan alat penyadap suara yang terpasang, Pedro mulai tahu jika Brian terus memaksa Casey untuk menjauhinya. Brian sendiri mulai berbicara mengenai kebohongan Pedro yang tidak tinggal di rumah yang ia ceritakan. Pada akhirnya, Brian pun mulai akrab lagi dengan Casey. Kemudian Brian pun beranjak ke gudang Homer yang telah disediakan untuk merayakan malam ini. Namun tiba-tiba, pintu gudang langsung ditutup dari luar. Lagu pun diputar kencang-kencang agar tidak terdengar suara Brian yang terjebak di gudang. Hal ini adalah perbuatan Pedro. Bahkan ia menyamar menjadi Brian dan berpura-pura ingin mengajak Casey untuk bermain. Casey yang tak tahu bahwa Brian terjebak di gudang, ia pun mempercayai jika Brian mengajaknya bermain. Setelah berusaha untuk keluar dari gudang, akhirnya Brian menemukan celah yang terbuka. Ia pun menggeser lemari sambil berusaha untuk keluar. Di waktu yang sama, Pedro melakukan penyamaran dengan sangat sempurna. Di sini, Brian yang berusaha keluar dari gudang, ia pun kalah cepat dengan Pedro yang berhasil mengeluarkan hal lain pada Casey. Setelah bermain cukup lama, Pedro mulai mendengar suara Brian yang baru berhasil keluar gudang. Setelah kejadian tersebut, dengan liciknya Pedro memutar rekaman sebelumnya di TV tamu. Sedangkan ponsel Brian yang ia bawa, sengaja ditinggal di kasur. Alhasil, Casey melihat kejadian di saat Brian dikeroyok oleh dua gadis sekaligus. Di sini, rencana Pedro pun bisa dikatakan berhasil. Secara perlahan ia merusak hubungan Brian dan Casey hanya untuk bersenang-senang dan mendapatkan Casey. Di sini, Brian pun harus menonton ketika Pedro bermain dengan Casey. Perdebatan keras pun terjadi di antara mereka dan nyaris saja ada baku hantam. Tanpa disadari, hal ini disaksikan Pedro di belakang layar.
Saat Casey melempar sesuatu yang meleset dan mengenai sebuah lukisan, disinilah mulai terbongkar suatu fakta mengejutkan. Di balik lukisan tersebut ternyata ada sebuah kamera tersembunyi. Hal inilah yang baru disadari oleh mereka berdua. Dan di saat yang sama, Pedro langsung panik jika kelakuannya akan terbongkar oleh mereka. Karena sudah ketahuan, Pedro pun langsung menampakkan diri. Secara diam-diam, Pedro telah menyiapkan sebuah pisau. Beruntung, Casey turut berperan membantu Brian. Kemudian Brian segera menumbangkan pria tersebut. Casey pun menuntaskannya dengan penuh amarah. Untuk menghilangkan jejak, Brian dan Casey membawa jasad Pedro. Sedangkan pisau yang digunakan langsung dibuang ke vas bunga. Baru saja jasad disembunyikan, terdengar kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Edward. Di sini, Brian mengadu tentang munculnya seorang pria bernama Pedro yang mengaku pernah menjadi tetangganya. Namun ternyata, Pedro bukanlah tetangga Edward melainkan tukang kebun yang bekerja kepadanya. Edward menjelaskan, 10 tahun yang lalu, Pedro merupakan tukang kebun di rumah tersebut. Tapi karena mempunyai sifat kurang baik, Edward pun memecat Pedro. Saat itu pula Edward masuk ke ruangan paling rahasia yakni ruangan pemantau. Saat melihat semua rekaman kamera tersembunyi, ia pun menaruh curiga pada mereka karena Pedro tidak terlihat saat Edward pertama kali datang ke sana. Edward mencoba menghubungi dengan ponselnya sebanyak 12 kali namun Pedro tak aktif dan tak terlihat sama sekali. Pada akhirnya, Edward pun mengetahui jika Pedro sudah tewas oleh Brian dan Casey. Mengetahui anak buahnya yang selalu berjaga sudah tak ada, Edward mulai berkata terus terang kepada mereka. Ia mengaku bahwa rumah ini didesain untuk melengkapi kecocokan sifatnya bersama Pedro sebagai tukang kebun, yaitu sama-sama cabul. Di saat yang bersamaan, Brian diam-diam mengendap dari belakang meski pada akhirnya hal itu ketahuan oleh Edward yang selama ini sudah memberikan kenyamanan di rumah tersebut. Karena perbuatannya, kini si pemilik rumah pun harus bertanggung jawab. Lagi-lagi Casey langsung bertindak dari belakang sama seperti yang dilakukan pada Pedro. Edward pun kembali dihajar oleh mereka. Pada malam itu, Edward harus bertanggung jawab atas kejahatan yang ia lakukan. Tak lama kemudian, Brian akhirnya masuk ke ruangan rahasia pemantau kamera tersembunyi. Ia pun tak menyangka jika Edward dan Pedro melakukan hal ini pada semua orang yang menyewa rumah tersebut. Para korban selalu dipantau dan disimpan ke dalam kaset. Di sini, Brian pun menemukan banyak kamera tersembunyi hampir di semua area rumah tersebut. Demi menghindari tersebarnya rekaman setiap korban, Brian dan Casey harus membakar semua bukti itu. Setelah kedua jasad dikubur di dekat kolam renang, tanpa disadari semua kamera tersembunyi sudah terhubung ke sebuah website sebuah situs. Di mana, situs menawarkan tontonan private dari setiap kamera dalam bentuk rekaman mundur. Itu berarti apa yang dilakukan oleh mereka berdua untuk menghilangkan bukti rekaman sudah sia-sia. Bahkan rekaman perkelahian serta penguburan Pedro dan Edward turut terlihat. Di mana untuk rekaman penguburan, keberadaan sebuah patung yang sempat ditakuti Brian lah yang berperan. Ternyata di patung-patung tersebut benar-benar terdapat kamera tersembunyi dan sampai sekarang belum diketahui oleh siapapun. Pada film ini, mengajarkan pada kita untuk berhati-hati dimanapun kalian berada. Film pun berakhir.